taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi wa ruhu bidarin na'im amma ba'd. Akhwat sholihah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah di kesempatan waktu duha. Ini masih waktunya waktu duha. Allah subhanahu wa ta'ala pernah bersumpah dengan keistimewaan di waktu duha ini, waktu duha, demi waktu duha. Kita bersyukur tentunya di waktu yang Allah istimewakan, di waktu yang Allah muliakan, takdirnya untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah ketenangan batin, masih diberikan oleh Allah sahabat-sahabat yang baik yang saling mengingatkan dalam kebaikan maupun juga kesabaran. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang sangat cinta kepada Rasulullah. Pernah menangis dalam kesempatan ibadah kita, begitu rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul pun sering menangis, memohonkan ampunan, memohonkan pertolongan, memohonkan rahmat bagi kita umatnya. Kholsolihah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini tema kita adalah tangisan yang akan menyelamatkan kita. Tangisan yang akan menyelamatkan kita. Siapa yang baru-baru ini nangis, Bu? Ya, banyak ya, gitu. Ya, nangis kita itu macam-macam dan penyebabnya juga macam-macam. Beda-beda. Siapapun bisa merasa tangis yang ya sebabnya beragam. Lihat, dengar berita, kerabatnya, mungkin cucunya, mungkin anaknya sedang mengalami musibah, nangis. Dan sebelum nangis itu biasanya apa, Bu? Ya, kita terharu dulu gitu ya, gitu. Matanya berkaca-kaca, terus ditanya, kamu kenapa? Belum dijawab sudah nangis. Ya. Apa kita nangis karena bahagia? Kalau nangis karena sedih, wajah itu menggambarkan, oh ya dia sedih. Wajahnya muram, wajahnya cemberut. Tapi kalau nangis bahagia bisa ya. Orang nangis sambil ketawa, orang nangis sambil tersenyum gitu. Pernah merasakan tangisan yang kayak gitu, Bu? Pernah ya. Pernah itu kita lihat momen bahagia ya, mungkin sambil lihat album foto keluarga di masa lalu. Anak sekarang nggak punya album foto, nggak ada itu ya, semua langsung di HP. Nanti yang mengingatkan itu HP-nya. Kalau kita dulu kan zaman-zaman album foto ya, ulang-ulang, oh ini zaman dulu kuliah ya. Oh zaman ini TK, masa udah ada foto zaman TK? Ada, Masya Allah ya. Itu waktu-waktu penuh. Kalau nggak ketemu sendiri sebentar lagi nangis. Kita selalu mengalami itu. Entah bagaimana nangis pun juga bisa membuat hati kita tuh lebih apa?
lebih lega, lebih plong gitu ya. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat ya Allah itu. Tubuh kita ini banyak masuk cairan, tapi Allah kemudian juga ngatur. Ada kok cairan-cairan yang keluar bukan dari lubang kemaluan kita, bukan dari lubang hidung, ya dari lubang hidung musim pilek berarti, tapi ternyata dari mata. Lah, untuk bisa mata kita mengeluarkan air, itu ternyata butuh dorongan emosi. Ya, beda kalau kita pilek, mungkin yang keluar itu adalah cairan dari hidung, gitu. Karena kita kepuran cairan dari mulut. Tapi kalau kita mau nangis, keluarkan air mata, mau sedikit, mau banyak, mau terus-terusan berhari-hari, itu butuh emosi yang mendorong kita. Akhwat solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata begitu istimewanya Allah, begitu mulianya Allah, urusan air mata ini juga bisa menjadi penyebab selamatnya kita di akhirat. Ini air mata yang bisa membuat kita itu berbeda. Orang mungkin kalau ketawa-tawa sampai dia menangis mengeluarkan air mata, dia bahagia kok. Tapi apakah bahagianya itu memberikan perbedaan di akhirat nanti? Inilah insya Allah yang coba kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata cinta dengan hambanya yang sering menangis, ya, tapi yang beda sebabnya gitu. Nah, dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 109, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan contoh hambanya yang menangis. Wa yahirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangisnya itu bukan ketika dia dalam posisi bahagia, bukan dalam posisi dia gembira, bukan dalam kondisi dia sedih, tapi dalam ketika apa? Ketika sujud nangis. Kita coba ingat-ingat lagi, sekian ribu kali kita bersujud. Sholat subuh saja sujudnya 4 kali ya, gitu ya. Kalau sholat subuh sujud kita bersujud 4 kali. Dalam sehari berapa puluh kali kita sujud. Nah, dalam salah satu sujud kita sekian tahun Allah mengaruniakan kita sujud. Pernahkah kita sekali saja dalam sujud kita nangis? Ada yang pernah, Bu? Ya, kalau nangis sedih kita curhat plong. Kalau kita gembira sambil menangis plong. Lah kalau kita sujud sambil menangis, mungkin nggak karena kita senang? Enggak. Kira-kira karena apa? Kalau sujud kok tiba-tiba nangis? Ya. Itu ternyata unik. Kalau sambil melihat sinetron, kalau nggak sinetron zaman jenengan, saya nggak ngerti gitu. Sinetron yang mengharukan apa gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin sinetronnya drama Korea, ya, sambil nonton, mungkin di bioskop, mungkin di rumahnya, tiba-tiba nangis. Itu nangisnya dalam posisi duduk, nangisnya dalam posisi menonton. Tapi kalau nangis posisi sujud, itu nggak mungkin karena senang, nggak mungkin karena sedih, tapi karena takut, khawatir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat ini, orang beriman itu harus pernah, kalau dia merasakan, kita pengen nanya, seumur hidup kita pernah nggak sih merasa takut kepada Allah? Jangan-jangan cuma harapan saja terus yang kita gantungkan. Tenang, Allah itu maha penyayang, ya, Allah maha pengampun. Tapi hati kita nggak pernah terselip rasa takut kepada Allah. Oh, nggak bisa. Orang beriman tuh harus pernah merasakan hatinya takut dengan siksanya, dengan nerakanya, dengan kiamatnya. Ya.
Maka orang beriman itu salah satu tandanya dia pernah menangis dalam sujudnya. Wa yakhiruna lil adqani, mereka bersujud di atas wajah mereka sambil menangis, yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Kalau orang beriman sujud, nangis, membasahi wajahnya dan membasahi sajadahnya gitu. Kemudian apa yang kita rasakan? Yaziduhum khusyu'an. Rasa tunduknya itu, rasa khusyuknya itu kepada Allah akan bertambah. Ya, maka Rasulullah itu kalau melihat sahabat-sahabatnya, ini terapi yang luar biasa, Bu. Ini terapi yang luar biasa. Kalau kita ingin merasakan, gitu, pelongnya beda. Gitu. Kalau nangis, sedih, mengharukan, lewat nonton, baca novel sedih atau apa, itu bisa. Semua orang bisa, tapi nggak semua orang itu bisa menghadirkan nangis karena rasa takut. Ya, kalau beberapa hari yang lalu saya nangis karena melihat ya Allah, kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang sangat kelaparan kayak gitu. Ya, kalau beberapa bulan yang lalu mungkin video yang sering kita lihat tentang Gaza itu pengeboman. Ternyata sekarang Israel laknatullah alaih, mereka ganti caranya. Ya, habis anggaran kami kalau tiap hari ngebom, ya, perang rudal sama Iran. Udah ganti strategi saja untuk menghabisi penduduk Gaza. Dengan cara apa? Dibiarkan kelaparan. Bahan makanan, harta yang kita sumbangkan, Bu, truk-truk kontainer untuk bahan makanan bantuan itu sampai bahan makanannya sudah dibeli, truknya, kontainernya sudah sampai di perbatasan, tapi oleh Israel dikumpulkan, ditahan sampai busuk. Ya, gitu. Terus gimana? Berhenti ngirim bantuan? Ya terus. Kita nggak tahu lewat yang mana itu nanti bisa masuk. Ya. Maka saya lihat itu tuh nangis. Nangisnya beda. Nangis karena terharu. Maka ini tangisan yang sangat istimewa. Cari posisi sujud, kita kemudian menangis, pasti akan bertambah rasa khusyuk kita kepada Allah. Maka Rasulullah itu, ya, kalau ingin melihat hati hambaku ini hati hamba yang hidup apa mati sih? Ya, hati yang bukan penyakit hati ya, sakit hati masuk rumah sakit itu beda lagi itu. Ya, ini hati hambaku ini hati yang hidup apa tidak sih? Rasulullah itu menyampaikan, ya, kalau ingin melihat hati kita kira-kira hati yang hidup apakah tidak, baginda Nabi menyampaikan dalam salah satu sabdanya, ada dua mata. Mata kita juga ada dua, sepasang. Ya, dua jenis mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ya. Allah itu kalau memberikan nikmat pasti akan menuntut rasa syukur kita. Ya, kita dikasih Allah nikmat harta, berarti rasa syukurnya dengan sedekah. Kita dikasih nikmat Allah pendengaran, rasa syukurnya dengan mendengar yang baik-baik gitu. Ya, alhamdulillah kalau kita itu telinga yang sensitif dengan sound horeg, itu berarti tanda-tanda telinga yang baik itu. Ya. Tapi nek telingane sekian 130 desibel itu nyaman saja, kok nggak ada yang tuli, itu bahaya itu. Jadi kalau telinga kita masih sensitif gitu, dengar yang kayak gini-gini itu nggak nyaman, alhamdulillah insya Allah telinga yang benar-benar digunakan untuk bersyukur. Yang nikmatnya telinga, rasa syukurnya, kasih pendengaran, rasa syukurnya, mendengarkan yang baik-baik, tilawah Quran, kajian dan sebagainya. Begitu juga mata, kan sudah kan kita bersyukurnya dengan mata dengan melihat yang baik-baik.
ya, melihat teman-teman kita yang soleh-solehah gitu, melihat Al-Quran, membaca mushaf misalnya gitu. Tapi ada yang Rasulullah sampaikan, oh syukurnya mata itu nggak cuma sekedar untuk membaca yang baik-baik, tidak hanya untuk tilawah saja, tapi rasa bersyukurnya mata dengan kita keluarkan air matanya, ya, kita keluarkan air matanya. Maka Rasulullah menyampaikan ada dua pasang mata yang tidak akan disentuh api neraka. La tamassuhuman nar. Api neraka tidak akan menyentuh mata itu. Nah kalau matanya saja nggak disentuh, insya Allah tubuh yang lainnya tidak disentuh. Kata baginda Nabi dalam hal sabda beliau ini, yang pertama, ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena khosyah. Khosyah itu rasa takut kepada Allah. Ya, kalau kita takut sama hewan berbisa, takut sama kecelakaan, itu namanya khauf. Ya. Tapi kalau takut karena Allah itu khosyah. Itu takut karena azabnya, takut karena siksaan nerakanya, itu namanya khosyah. Bakat min khosyatillah, mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Ya, kadang kita kan berada di zaman yang takut kepada hal yang gaib, tapi bukan kepada Allahnya. Takut kepada apa? Ya kayak film-film horor itulah. Gak tahu sampai sekarang kok masih favorit saja. Dan sampai sekarang itu kayaknya itu judul-judul film horor itu selalu berangkat dari mitos-mitosnya orang Jawa. Ada aja gitu, ya, nggak paham. Apalagi kayak pas kemarin bulan Suro, film horor itu penuh jadwalnya. Untung, ya, bulan Suro, apalah. Ya. Ini kita bisa takut lihat film horor, tapi kok nggak takut ya dengan siksaan Allah, dengan kiamatnya, dengan kengerian siksaannya gitu. Maka Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, kalau kita ingin melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa besar kuasanya untuk ya menyiksa hamba-hambanya, coba kita bayangkan hari kiamat. Hari kiamat itu kata Rasulullah, kalau ingin melihat gambaran hari kiamat, lihatlah firman Allah, surat dalam juz Amma, 3 surat dalam juz Amma. Yang pertama surat Al-Infitar, idzas sama'un fatar. Yang kedua surat At-Takwir, idzas syamsu kuwirat, ya. Terus surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat. Itu hati yang begitu peka dengan takutnya kepada Allah, baru baca ayat pertama aja sebetulnya sudah gemeteran. Idzas sama'un fatarat, ingatlah ketika datang hari di mana langit itu ya terbelah, langit terbelah gitu. Ya, sejak bumi ini ada, Allah ciptakan sebelum Allah kirim Nabi Adam alaihi salam itu datang ke bumi, langit itu nggak pernah terbelah. Tapi akan datang hari di mana langit itu terbelah. Idzas sama'un fatarat, idzas sama'un syaqqat. Ingatlah ketika langit itu juga ya syaqqat itu apa? Terpecah. Gitu. Ya, kalau kita melihat langit itu alhamdulillah gitu. Ya, masih panas. Alhamdulillah ya, langitnya masih normal. Nah, itu Rasulullah begitu, kalau ingin melihat dahsyatnya kiamat, bacalah 3 surat ini. Begitu ngerinya surat ini, jadi jarang kita dengar ada imam baca 3 surat ini ketika ngimamin. Ya,
Coba kalau Rasulullah ditanya, ya Rasul, surat favoritmu kalau ngimamin apa? Surat Al-Insyiqaq. Aduh, ora sido rukuk, Bu. Nangis. Ya, maka favoritnya Rasulullah itu kalau tilawah ya surat Al-A'la. Ya, habis surat Al-A'la tapi masih ditambah surat Al-Ghasyiyah. Padahal surat Al-Ghasyiyah itu maknanya juga termasuk menggambarkan tentang kiamat. Idza syamsu kuwirat, lihatlah bagaimana ketika matahari itu meledak. Alhamdulillah matahari masih sekedar panas. Ya, maka Rasulullah di sini menyampaikan mata yang menangis karena takut kepada Allah, wa ainun batat tahrusu fisabilillah, dan sepasang mata ini enggak nangis. Kalau mata yang kedua ini enggak, bukan karena nangis, tapi karena mata ini berjaga-jaga ya di perbatasan menjaga kaum muslimin fisabilillah. Mata yang melek, mata yang terjaga di fisabilillah dalam perang kepada Allah, menjaga kaum muslimin, keamanan kaum muslimin ini ya matanya mujahidin itulah itu ya, terjaga matanya untuk mengawasi kondisi kaum muslimin. Nah, ini kan luar biasa sekali cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin. Ternyata untuk bisa terhindar dari api neraka itu jalannya macam-macam. Kalau kita orang yang ternyata dikaruniakan oleh Allah hati yang sensitif, mudah nangis, kata orang kamu kok cengeng sih, tidak apa-apa cengeng karena takut kepada Allah. Kok lihat, kan ada ya orang yang kayak gitu ya Bu ya, sensitif banget ya, sensitif sekali. Itu sebetulnya hati yang Allah istimewakan agar dia itu bisa masuk surga, dia bisa terhindar dari api neraka lewat jalan tangisannya, ya. Maka Rasulullah itu sampai menyampaikan, begitu mustahilnya seorang hamba yang menangis karena Allah sekali saja. Ya, sekali. Bagi yang belum pernah, usahakan. Gimana caranya? Pokoknya posisi sujud. Dan kalau bisa pilih waktu yang paling kholian itu paling sepi, ya. Karena Rasulullah menyampaikan kalau kita ingin menangis kepada Allah, cari waktu yang paling sepi, sendiri. Ya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang itu kalau ingin menangis karena Allah, karena mengingat Allah, cari waktu sendirian, waktu paling sepi, waktu paling sendiri. Gak usah ngajak tahajud kok jamaah, ya enggak situ nangis, ya enggak situ. Ya mungkin awal-awal bolehlah kita muter murotal dengan nada-nada yang agak sedih gitu. Ya, cari murotal yang nadanya itu kok membuat hati kita itu terharu, ya. Bahkan ada juga orang yang mungkin caranya itu cari ayat-ayat yang memang benar-benar buat hati kita tuh paling merinding gitu, ya. Terus coba hafalkan, cari waktu sendirian ketika malam hari, kholian fafadat ainahu. Itu insyaallah pas posisi kayak gitu, tiba-tiba mata kita nangis. Kalau saya secara pribadi Bu, karena senangnya baca biografi para sahabat gitu, itu nangisnya itu kadang kalau pas lihat kisah-kisah para sahabat gitu. Gak tahu kenapa gitu. Sejak kayak gitu Bu, itu sudah nggak doyan itu baca novel-novel itu udah nggak doyan. Ya kan, kalau kayak usia-usia zaman seumuran saya, zaman SMP itu kan era-era novel, cerpen gitu ya. Gitu. Oh nggak ada itu ya, hiburannya anak pondok itu ya kadang ya baca novel gitu. Tapi kemudian dikenalkan oleh ustadz di pondok itu, coba kamu baca sirah gitu ya, sirah kisah Rasulullah, kisah sahabat. Habis itu udah gitu. Justru malah kecanduannya di situ. Jadi saya punya satu buku itu
termasuk buku yang direkomendasikan sama Dr. Zakir Naik, namanya itu Rohikul Maktum, ya, Visiroh Anabawiyah. Ketika ada seorang non-muslim, dia tanya sama Dr. Zakir Naik, tahun 2016 saya pernah ikut ceramah beliau itu. Yang tahun ini itu malah tidak sempat ikut. Itu nanya, dokter, kalau saya pengen lebih kenal dengan Rasulullah Muhammad gitu ya, buku apa? Direkomendasikan buku Rohikul Maktum. Itu lumayan tebal. Alhamdulillah, secara pribadi saya sepertinya hampir tiap tahun bisa menghatamkan. Dan bukunya masih sama, nggak beli lagi, nggak. Jadi itu buku yang paling lusuh, paling oret-oretan, paling reget. Nggak tahu ada tangisannya apa enggak. Nggak tahu kenapa, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudahkan tiap hambanya itu dengan cara yang berbeda. Bisa nangis kok karena Allah itu dengan cara yang berbeda. Dan itu tiap orang akan berbeda-beda, ya. Tiap orang akan berbeda-beda. Disinilah kemudian Rasulullah itu sampai menyampaikan, kalau mata kita pernah nangis karena Allah sekali saja, gitu. Ya. Hatta ya'udul labanu fi dharbi, itu matanya tidak akan pernah disentuh api neraka. Sampai Rasulullah itu mengibaratkan hingga air susu kembali ke kantongnya. Hadis sahih. Kan mustahil toh? Ya, air apa ya, kayak susu bubuk sudah dicairkan ya, terus dibubukkan lagi, kan nggak bisa. Ya, dibikin bubuk lagi tidak bisa. Itu Rasulullah sampai memberikan permisalan seperti itu. Oh, seorang ibu sudah menyusui anaknya, susunya sudah diserap oleh tubuh anaknya, bisa tak balik lagi? Nggak bisa, mustahil. Gitu. Jadi sempatkan meskipun hanya sekali saja kita menangis karena Allah. Gitu. Maka kayak para sahabat itu, mereka benar-benar mengagungkan sekali kehidupannya. Siangnya itu garang luar biasa kalau di medan perang. Ya. Misalkan kayak sahabat Umar bin Khattab itu, siangnya tuh kelihatan, orang ini gagah kok. Kayaknya gak gampang deh orang yang gagah itu nangis, gitu kan? Bayangin kita kan gitu, saya orang yang tangguh, apa itu cengeng? Gak ada itu cengeng, gitu. Ya, wah, perjalanan hidup saya itu penuh dengan ujian, gitu. Tangguh kita. Lah, sahabat kayak Umar bin Khattab loh, Khulafaur Rasyidin, julukannya aja apa? Singa padang pasir. Itu Umar bin Khattab, jagoan. Gitu. Ada orang munafik datang ke Rasulullah begini, Umar tuh langsung minta kepada Rasul, ya Rasul, gitu, ya aku penggal ya dia, ya Rasul. Dikit-dikit main penggal. Tapi istrinya Umar bin Khattab itu jadi saksi. Bagaimana Umar itu kalau malam hari, ya, dia cuma baca Qiyamul Lail, tahajud, yang dibaca dan tahajudnya itu cuma 1 rakaat, witir. Witir kan boleh ya 1 rakaat ya, boleh ya. Minimal itu 1 rakaat. 1 rakaat ganjil. Gak harus 3, gak harus 5, apalagi 11 bukan sekali. 1 rakaat. Saya dulu mikir zaman di pondok, kok bisa ada sholat boleh cuma 1 rakaat. Tapi ketika baca kisah Umar, ya, akhirnya mulai masuk akal. Iya, karena ada orang-orang yang memang bukan mencari banyaknya rakaat witir, tapi mencari keistimewaan waktu saat witir. Seperti sahabat Umar, 1 rakaat tapi bisa berjam-jam. Yang dibaca bukan 1 juz, 2 juz, cuma 1 ayat. Aneh ya Bu ya bagi kita, tapi di zaman Rasulullah orang-orang kayak gini tuh banyak. Jadi sahabat-sahabat itu di masa lalu, mereka itu selalu milih ayat favoritnya apa ya, ayat yang bisa membuat kita itu
nangis. Kayak ibaratnya itu kita punya satu lagu yang kalau denger lagu itu langsung nangis. Nah, anak-anak sekarang ya kayak gitu lah. Pokoknya kalau denger lagu ini selalu teringat mantannya. Lagi itu sahabat-sahabat Rasulullah itu juga milih ayat mana ya, bukan surat, ayat ya, yang kalau saya baca pasti nangis. Sahabat Rasul gitu. Umar bin Khattab sampai ada riwayat kayak gini karena istrinya itu jadi saksi ya. Tapi istrinya Umar yang namanya Atikah itu juga nggak bisa nangis gara-gara ayat ini karena beda-beda. Umar bin Khattab itu bacanya surat At-Tur ayat ke-7. Inna adzaba rabbika lawaqi. Inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Diulang-ulang. Ya, gara-gara sering diulang-ulang, akibatnya apa, Bu? Orang itu kalau sedih, dilanjutin sedihnya, dilanjutin tangisnya, emosinya itu memuncak. Orang kalau emosinya memuncak kira-kira gimana? Pingsan. Iya kan? Itu. Emosinya berlebih-lebihan ini, pingsan. Lah, Umar juga begitu, baca ayat ini terus, pingsan, dia jatuh sakit berhari-hari. Ya, jadi istrinya itu kalau udah lihat Umar itu berangkat mau witiran, harus dikandani, porsinya sedikit saja. Ya, artinya bacanya itu jangan terus-terusan lah. Bacanya jangan terus-terusan. Kalau Rasulullah itu juga sama. Rasulullah itu laki-laki yang paling kuat. Pernah dalam kesempatan Idul Adha, Rasulullah itu berkurban untuk umatnya. Kalau kita pernah dengar kisah, ya, kalau ada umat Rasulullah yang seumur hidup belum berkurban gimana, gitu ya. Terus kan ada kisah, loh, umat Rasulullah itu sudah diwakilkan oleh beliau berkurbannya. Tapi kalau memang mampu berkurban itu jauh lebih baik. Rasulullah itu dalam kesempatan Idul Adha, Idul Kurban, beliau itu menyembelih 60 ekor kambing sendirian. Itu Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah itu juga jarang dilihat oleh sahabat itu. Rasul itu nangis. Ya, beliau kehilangan pamannya perang Uhud, tidak nangis, sedih-sedih saja, tapi tidak menangis. Kenapa harus menangis lah? Pamannya malah mati syahid dan masuk surga, gitu. Ya, tapi Rasulullah itu menangis ketika sholat malam, dan ayat yang dibaca Rasulullah itu surat Al-Maidah ayat 118. Nah, menangisnya Rasulullah itu karena begitu khawatir dengan keselamatan umatnya, begitu khawatir dengan keselamatan kita. Rasul membaca surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Ya Allah, kalau Engkau hendak mengazab umatku, ya, umatku itu kan juga hambamu. Umatku itu kan juga, ya, orang yang paling taat kepadamu. Hambaku itu, umatku ini juga yang melanjutkan agamamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata sebagian ulama, jemaah yang dimuliakan Allah, inilah ayat yang menjadi sebab kenapa Allah mengaruniakan Rasulullah syafaat untuk umatnya. Karena Rasul tiap malam baca ini, Rasul tiap malam baca ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
apakah engkau tega mengazab umatku ya Allah? Bukankah umatku ini juga makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik yang ada di muka bumi? Jadi ayat ini tuh kayak akhirnya itu kita kalau kita renungkan begitu ya, sayangnya Rasul sama kita umatnya, padahal kita itu juga bukan orang yang baik-baik banget. Saya kalau melihat fenomena kaum muslimin di Indonesia, Bu, lihat fenomena kaum muslimin, tingkah laku, tingkah pola kaum muslimin di Indonesia. Kayak misalkan lagi fenomena rame sonborek, itu penikmat sonborek itu kan di umat Rasul toh. Gitu. Ya. Yang kadang-kadang tuh melihat, ya Allah, koruptor itu kan ya muslim kan. Itu kadang tuh ya, begitu sayangnya Rasul kepada umatnya, padahal kadang ya begitu modelannya. Jadi orang-orang seperti itu selama muslim, selama umat Rasulullah, itu Rasul ternyata tidak pernah berhenti untuk memohon ampunan. Bahkan ketika Rasulullah itu juga memohonkan ampunan kepada semua umatnya, termasuk bahkan dalam kisah ketika Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril tentang peristiwa di masa yang akan datang, terbunuhnya cucu beliau Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Itu Rasulullah pun memohonkan ampunan untuk yang membunuhnya, karena juga masih umat beliau. Itu ya kalau baca merenungkan ayat ini itu begitu kasih sayangnya Rasul. Karena Rasulullah itu kalau dengar ada azab yang Allah turunkan kepada umatnya, beliau itu langsung khawatir. Berat loh jadi nabi. Gimana gak berat loh? Allah sudah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan kepada Rasul. Itu beratnya jadi nabi. Maka aneh kalau ada yang tiba-tiba ngaku jadi nabi. Jadi nabi itu berat, Allah singkatkan peristiwa masa depan. Kayak misalkan ya, kita punya cucu itu sangat kita sayangi. Tiba-tiba kita mimpi gitu, ya. Kita mimpi, aku kok dapat mimpi buruk ya. Cucuku terbunuh misalnya, atau mengalami peristiwa tragis. Khawatir gak hidup kita? Khawatir, takut, merinding, itu pasti sangat protektif. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Padahal namanya penglihatan masa depan pasti akan terjadi. Firasat. Itu jadi nggak mudah jadi Rasulullah, jadi Nabi. Beliau terbebani luar biasa. 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Lah sisanya ya Allah. Gimana nasib umatku yang sisanya? Yang 70.000 aman. Ya, bisa masuk surga tanpa hisab. Lah yang sisanya ya, gimana? Maka kemudian Rasulullah itu baca ayat ini terus tuh sampai akhirnya Allah memberikan keistimewaan dibandingkan nabi yang lainnya, khusus untuk wahai Muhammad, ya, engkau berhak memberikan syafaat kepada umatmu. Ini ayat-ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah maupun sahabatnya gitu. Ya, kita cobalah pilih ya ayat apa yang kira-kira bisa bikin kita nangis gitu. Ya, pas sujud, pas witir kita, pas qiyamul lail kita. Apa kalau belum bisa, kita bisa kok melatihnya gitu. Ya, melatihnya. Oh, kalau dengar tausiah atau mungkin ya intinya itu jangan melatih diri kita untuk menangis kepada Allah dari hiburan-hiburan kayak gitulah. Ya, kalau saya nonton film yang bisa bikin saya nangis itu film Umar. Ya, sering itu ditanya sama santri-santri itu, Ustaz, biar saya seneng sirah nabawiyah itu nontonnya baca apa ya Tat ya? Gitu. Anu suka baca enggak? Ya enggak terlalu suka baca lah, pertanyaannya salah. Ya. Kalau nonton suka. Oh, kalau kamu suka nonton tapi pengen tahu sirah nabawiyah, coba tonton film Umar. Tapi ya nggak tahu nih panjenengan nonton ini kira-kira paham apa enggak? Pernah nonton sinetron obrolannya pakai bahasa Arab, Bu? Ada sinetron Mbak Korea ngobrolnya pakai bahasa
Korea. Paham? Yo paham kan? Bisa nangis? Yo bisa. Ngerti ceritanya? Ngerti. Film Inggris, bahasa Inggris, yo ngerti. Tapi kok nek sinetron Arab, alasannya wah mumet. Nah ini aneh ini. Ada film Bu, namanya film Umar. Film Umar itu jumlahnya Masya Allah ya lumayan banyak, 30 episode ya, khatam saya. Tapi ceritanya itu luar biasa. 30 episode itu, 20 episode itu tentang kisah Rasulullah. Terus kisahnya Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Bahasa Arab. Tapi kalau kita cermati, ternyata dialog-dialognya itu persis sama dengan kitab buku sirah yang tadi direkomendasikan sama Dr. Zakir Naik. Insyaallah. Jadi kalau lihat filmnya itu tuh udah kayak kita belajar sirah Nataliyah. Nah, itu nonton itu, ya Allah, merinding. Ya, kita ngerasakan kalau nangis karena takut kepada Allah itu pasti didahului dengan badan itu merinding, sedih karena merinding beda loh Bu ya. Kalau sedih karena merinding itu, ya, ini jenengan cobalah cari emosinya, cari sensasinya biar bisa nangis, ya. Tapi emosinya itu muncul karena rasa takut kepada Allah gitu. Jadi yang pertama itu kalau kita biar bisa menangis karena takut kepada Allah, perbanyak merenung. Ya, yang kita renungkan itu ya perjalanan masa lalu kita, bagaimana Allah tiba-tiba bisa memberikan kepada kita hidayah, lewat jalan apa kok kemudian kita bisa senang, pengen berusaha ngaji, ya, atau kadang melihat kisah-kisah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah, terus bisa bertobat, ketemu jalan tobatnya, jalan hijrahnya, itu merenung-merenung yang kayak gini luar biasa. Dan lakukan perenungan ini kalau pas kita itu sholat. Ya pernah nggak merenung pas sholat? Kan nggak boleh, tak sholat harus khusyuk. Ya, lah imamnya sudah keburu sujud, maka kalau merenung jangan pas sholat wajib. Nah sholat wajib nanti kita ketinggalan imamnya sudah salam, kita masih sujud. Ya, viral nanti videonya. Ya. Kalau pas sholat sunnah gitu, kita sambil merenung gitu. Kan bebas sebetulnya, sholat sunnah itu kan bebas. Nggak ada yang membatasi, oh sholat sunnah harus 5 menit, harus sekian menit, enggak gitu. Maka manfaatkan betul, merenung ketika waktu sholat. Yang pasti kalau kita sholat sunnah Bu, yang kita renungkan pasti urusan akhirat. Pasti. Ya. Jangan merenung urusan akhirat pas naik motor, naik kendaraan, waduh bahaya. Ya, habis semangatnya ikut konvoi Palestina teringat, waduh. Ya, jangan. Gitu. Jadi merenung itu pas sholat. Ya, kemudian baca kisah-kisah orang-orang yang dapat kematian husnul khotimah, atau kisah-kisah umat-umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab kepada mereka gitu. Ya, intinya berita-berita yang menunjukkan besarnya kuasa Allah. Ya, kalau saya itu rutin tiap tahun itu pas ngajar, kadang-kadang di pas ngajar itu kan banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada santri. Itu saya selalu itu di laptop itu pasti ada video dokumenter dahsyatnya tsunami tahun 2004. Ya, karena saya ngajar santri itu mulai dari generasi milenial sampai generasi alpha. Ya. Mereka kan nggak ketemu tahun 2004. Lah ngajarin anak MTS, antum kelahiran berapa gitu? Oh kelahiran 2010. Oh iya, 2010 itu ya lama ya. Ya. Bayangan kita kan 2010 masih dekat. Oh iya 2010 ya. Oh zaman Android gitu ya. Dan 15 tahun ya. Itu mereka tuh gak pernah ngalamin namanya tsunami. Lah kita kan ngalamin ya gitu. Meskipun hanya melihat beritanya. Dan saya setelkan, oh itu mereka itu apa Ustaz yang
terhanyut dibawa oleh tsunami itu apa? Jenazah. Ketika gambaran setelah tsunami semuanya rata, tapi masih ada masjid yang berdiri tegak. Mereka tidak pernah lihat itu, jadi kita perlihatkan. Dan luar biasa, ternyata banyak santri yang tiba-tiba ngomong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dia bukan yang mengalami, tapi hanya menyaksikan. Itu ternyata melatih hati untuk bisa lebih lembut. Kita perlu melatih hati untuk bisa lembut. Kadang kita tuh juga nggak tega lihat video kaum muslimin di Palestina, nggak tega, nggak paksakan. Mungkin itu cara kita untuk mendapatkan kelembutan hati. Gitu. Yang ketiga tentunya coba melatih diri kita untuk mengingat dosa-dosa kita. Kalau amal soleh itu kerjakan, lupakan. Kalau amal soleh itu kerjakan, lupakan. Kalau diingat-ingat nanti khawatir jadi ujub, senyum-senyum sendiri. Alhamdulillah tapi sudah sodakoh lumayan. Nah malah senyum-senyum sendiri. Tapi kalau kita ingat-ingat, kalau amal soleh kerjakan, lupakan. Nah kalau dosa jangan dikerjakan, malah kerjakan. Tapi otomatis kita tuh khilaf. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah khilaf? Kullu ibni Adam khata'un. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan berupa dosa. Ya, bahkan mungkin masih ada dosa yang tanpa kita sadari masih sering kita kerjakan. Dulu sih ngerjakannya terang-terangan, tapi karena hati kita sudah lebih lembut, masih sering kita kerjakan sesekali itu tapi sembunyi-sembunyi. Kan gak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Maka sering saja renungi dosa-dosa kita. Ya Allah, kapan bisa tobat dari dosa kayak gini? Sulit. Ya, sulit. Ternyata merenungi apa dosa-dosa kita itu salah satu sebabnya. Dan beruntunglah ya kalau kita masih senang ya, masih dimudahkan oleh Allah untuk merenungi segala kesalahan kita. Ya, tapi jangan kemudian juga terlalu berlarut-larut, merasa khawatir terus. Akhirnya dia justru tidak seimbang. Takutnya terlalu lebih, harapnya malah menghilang. Maka orang beriman itu kata para ulama, dia seimbang antara khaufnya, khosyahnya dan rojaknya. Gitu. Takutnya ada, harapannya ada. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Kalau harapan kita terlalu besar kepada Allah, gitu, ya akhirnya malah terlalu berangan-angan, terlalu mudah, nggak apa-apa kan Allah Maha Pengampun. Jangan. Berarti kita perlu naikkan kadar khauf kita. Akhwat sholihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya menangis ya. Karena terkadang yang bikin kita kering air matanya itu bukan karena begitu kerasnya kepala kita, tapi kadang karena begitu kerasnya hati kita. Sekeras apapun hati, dia akan mulai melunak ketika ditetesi oleh air mata ketakutan kepada Allah. Gitu. Semakin melunak, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dimudahkan untuk menangis karena rasa takut kepadanya dan dijauhkan dari api neraka, karena mata kita adalah mata yang telah tercatat oleh Allah sebagai mata yang takut kepadanya. Saya akhiri penyampaian pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus juga mendoakan saudara kita Ibu Sri Wahyuni yang pada hari ini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Salatiga karena sakit infeksi yang dialaminya. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan. Allahumma ighfir lana dhunubana
وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، ونسألك يا ربنا عافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu